Strategi Presiden Prabowo 2025. Oleh Christovita Wiloto. Chairman, Strategik Indonesia. Prolog, dari simbol ke substansi. Oktober tahun 2024 menandai lahirnya babak baru dalam perjalanan politik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto, sosok kontroversial sekaligus nasionalis konservatif, resmi mengambil alih tampuk kekuasaan. Namun yang lebih penting dari pelantikan adalah, ke arah mana kapal besar bernama Republik ini diarahkan. Apakah Prabowo hanya pelanjut, atau pemimpin dengan visi mandiri? Kita butuh membacanya dengan pendekatan real politik, memadukan analisis SWOT strength, weakness, opportunity, threat dengan pemetaan konkret terhadap langkah politik, ekonomi, hukum, dan geopolitik yang telah dan akan diambil sepanjang 2025. Pertama, SWOT pemerintahan Prabowo per Mei tahun 2025. 1. Strengths yang harus dioptimalkan. A. Legitimasi politik dan stabilitas awal. Kemenangan elektoral besar dan dukungan dari kelompok militer sipil memberi Presiden Prabowo landasan yang solid untuk bergerak cepat. Tidak banyak presiden memiliki start sekuat ini. B. Visi strategis, ketahanan pangan dan pertahanan. Swasembada pangan, dana abadi nasional, dan ketahanan militer menjadi pilar utama. Visi ini konsisten dan kontekstual dengan tantangan global. C. Koneksi internasional yang kuat. Hubungan personal dengan tokoh global Amerika Serikat, Rusia, China, Timur Tengah memperluas jalur diplomasi dan membuka opsi strategis baru. 2. Weaknesses yang harus diperbaiki. A. Bayang-bayang Jokowi. Narasi, Prabowo sama dengan Jokowi jilid 3, melemahkan posisi sebagai pemimpin transformatif. Terutama dengan banyaknya menteri lama dan proyek warisan yang tak dikaji ulang. B. Komunikasi politik yang buruk. Retorika militeristik dan minim narasi teknokratis membuat program strategis seperti makan bergizi gratis mudah disalahpahami. C. Koalisi gemuk yang tak efisien. Koalisi besar adalah pedang bermata dua. Terlalu banyak pemilik saham dalam kabinet berisiko menghambat reformasi. D. Penegakan hukum lemah. Belum terlihat niat membersihkan institusi hukum dari loyalis masa lalu. Kasus BTS, tambang ilegal, dan mafia hukum belum disentuh. 3. Opportunities yang harus diamplifi. A. Krisis global sebagai legitimasi strategi nasionalis. Konflik Laut Cina Selatan dan krisis Timur Tengah memberi ruang untuk kebijakan proteksionis, jika dimainkan dengan cerdas. B. Fragmentasi politik lama. Retaknya relasi Jokowi-PDIP bisa dimanfaatkan untuk membentuk brand baru pemerintahan Prabowo yang bersih dari beban lama. C. Dana abadi nasional, Danantara. Jika berhasil, Danantara bisa jadi ikon perubahan paradigma pembangunan, dari utang ke pengelolaan aset. D. Reformasi pangan dan pendidikan. MBG bisa jadi legasi Prabowo bila dikaitkan dengan pemberdayaan desa, koperasi, dan penguatan kualitas SDM. 4. Threats yang harus diwaspadai. A. Overexposure program populis. Jika program-program besar gagal tepat sasaran, maka efeknya bukan hanya fiskal tapi elektoral. B. Loyalis Jokowi di birokrasi. Loyalitas ganda akan menghambat eksekusi dan bisa memunculkan sabotase kebijakan. C. Tekanan ekonomi global. Naiknya suku bunga global dan krisis energi bisa menghantam fondasi ekonomi nasional. D. Gerakan sipil progresif dan mahasiswa. Jika pemerintahan terlalu militeristik dan tertutup, gelombang oposisi sipil akan bangkit. 2. Langkah strategis, membaca jejak dan mempersiapkan lompatan. 1. Langkah politik dan kelembagaan, melepas bayang-bayang Jokowi. A. Reshuffle bertahap Mei-Agustus tahun 2025. Fokus pada Kementerian Strategis, ESDM, Perdagangan, PUPR, BUMN, dan Marves. Tujuan, membersihkan warisan kendali informal. B. Penataan struktur koordinasi baru. Kuatkan Dewan Ekonomi Nasional dan staf sus Presiden sebagai pengendali arah strategis, bukan hanya operator teknis. C. Evaluasi program legasi. IKN harus dievaluasi secara terbuka. Jika perlu, moratorium pembiayaan tahap 2 bisa menjadi pesan tegas. 2. Langkah ekonomi, menjaga kepercayaan dan menjauh dari jurang fiskal. A. Reformasi PPN dan pajak selektif. Tunda ekspansi PPN ke sektor pangan dan pendidikan.
Fokus insentif bagi industri padat karya dan digital. B. Realokasi program MBG. Gunakan kemitraan swasta dan CSR. Ini penting untuk menjaga defisit dan menghindari koreksi tajam rating utang. C. Akselerasi proyek strategis sendiri. Aktifkan operasional dana abadi. Mulai cetak sawah 150.000 hektar. Tampilkan milestone konkret pada 2025 sebagai pengantar sukses 2026. 3. Langkah sosial dan hukum, rekonstruksi kepercayaan. A. Evaluasi lembaga hukum. Copot figur bermasalah, Kapolri, Jaksa Agung, PPATK jika terbukti tidak mendukung reformasi. Fokus, kasus Sambo, BTS, tambang ilegal. B. Bentuk tim evaluasi hukum independen. Tugas, audit ulang kasus masa lalu, buka kembali ruang keadilan sipil. C. Bangun komunikasi akar rumput. Kembalikan kepercayaan rakyat lewat narasi ideologis yang konkret, nasionalisme, pangan, pendidikan, dan militerisasi sipil produktif. 4. Langkah geopolitik, reposisi Indonesia di panggung dunia. A. Aktif dalam BRICS+. Langkah simbolik, Indonesia keluar dari skema pasif ala G20. Masuk BRICS untuk buka jalur pendanaan baru. B. Revisi proyek Cina. Pastikan proyek Belt dan Road seperti KCJB atau tambang nikel bukan hanya utang, tapi alih teknologi nyata. 5. Langkah kultural dan simbolik, Prabowo bukan Jokowi jilid 3. A. Kampanye ideologis nasional. Gencarkan narasi swasembada pangan, militer rakyat, dan ekonomi berbasis kekuatan nasional. B. Deklarasi Arah Baru Indonesia, Desember tahun 2025. Pidato Kenegaraan, Indonesia tahun 2026 sampai tahun 2030 sama dengan era disiplin nasional, fokus pada manusia, bukan hanya fisik. Ini akan jadi tonggak narasi mandiri. Epilog, menuju disiplin nasional. Strategi besar tidak cukup ditulis dalam RPJMN atau retorika kampanye. Ia harus hadir dalam pilihan menteri, struktur anggaran, dan ketegasan mengambil risiko politik. Prabowo sedang berjalan di garis tipis antara populisme dan transformasi. Jika berhasil lepas dari bayang-bayang masa lalu, membangun struktur ekonomi dan hukum yang kuat, serta menjaga harmoni sipil militer dalam arah nasionalis yang moderat, maka 2025 bisa menjadi tahun fondasi Indonesia mandiri. Namun jika tidak, sejarah akan mencatat Prabowo hanya sebagai pelindung warisan, bukan pencipta zaman baru.